Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan kepada Bapak Ibu para pelaku pengadaan barang jasa. Salam audit kepada Bapak Ibu para auditor, para APIP dimanapun berada. Di Kasiman Brutu Channel kali ini kita akan berdiskusi tentang sebuah kejadian di daerah. Ada tender pemilihan pekerjaan konstruksi. Di dalam tender tersebut Pokja Pemilihan telah memenangkan salah satu peserta tender yang telah memenuhi syarat, baik syarat administrasi, teknis, begitu juga kewajaran harga sampai kepada terakhir pembuktian kualifikasi. Peserta tersebut telah dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang. Pada saat diumumkan oleh Pokja Pemilihan, peserta tender tersebut disanggah oleh peserta tender lain yang merasa tidak cukup untuk ditetapkan sebagai pemenang. Seharusnya yang menyanggah inilah yang menang. Sanggahan dari peserta tender tersebut telah dijawab oleh Pokja Pemilihan. Dan kemudian dilanjutkan dengan sanggahan banding oleh peserta yang menyanggah tadi. Setelah dilakukan sanggahan banding, maka pengguna anggaran beserta PPK melakukan telaah terhadap sanggahan banding. Ternyata sanggahan banding itu diterima. Sanggahan banding diterima oleh PA dan PPK itu wajar-wajar saja. Karena kalau betul sanggahannya wajar untuk diterima. Pertanyaannya adalah adanya kebocoran dokumen. Dokumen yang disanggah oleh peserta tersebut adalah dokumen yang dimiliki oleh peserta pemenang. Jadi peserta yang ditetapkan pemenang disanggah terkait kebenaran dokumennya secara rinci. Jadi bercerita kita dokumen peserta lain seharusnya hanya diketahui oleh peserta itu sendiri dan Pokja Pemilihan. Tidak ada yang bisa tahu. Dan apabila ada orang lain yang tahu, berarti ada kebocoran. Apa yang diketahui oleh peserta lain tersebut ada. Yang pertama adalah tenaga tekniknya. Dia mengetahui riwayat tenaga tekniknya. Apakah di mana dia bekerja, sampai kepada dia tahu bahwa tenaga tekniknya pernah dihukum. Begitu juga tentang surat dukungan dari toko juga diketahui oleh peserta lain. Dan terkait peralatan yang disampaikan tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi SNI juga diketahui oleh peserta lain. Itu berarti ada dokumen bocor. Kebocoran dokumen itu bisa disebabkan dua hal. Pertama, dibocorkan oleh peserta itu sendiri dengan tujuan nanti dia dikalahkan. Kalau dia dikalahkan, maka yang dimenangkan oleh peserta penawar tertinggi. Peserta penawar tertinggi bisa saja satu kerjasama operasi dengan yang dimenangkan ini. Jadi kalau dia kalah, menangnya tinggi, berarti yang untung mereka sendiri. Jadi perlu dibuktikan ini ada indikasi persekongkolan antara yang disanggah dan yang menyanggah. Karena ada konflik kepentingan atau mereka bisa saja satu bendera. Itu dasar dia membocorkan. Yang kedua adalah bocornya dokumen tersebut bisa karena Pokja Pemilihan membocorkan kepada yang menyanggah. Nanti setelah kami evaluasi, kami temukan seperti ini. Silakan sanggah. Bisa saja seperti itu.
Atau bisa saja diberikan dokumen ini kepada yang menyanggah. Ini dokumen, silakan cari salahnya. Kalau kalian temukan salahnya, kalian sanggah. Itulah niat dari pokja pemilihan, menyerahkan dokumen kepada peserta yang menyanggah. Kenapa diserahkan kepada peserta yang menyanggah? Ada indikasi persekongkolan di antara mereka supaya penawaran yang menyanggah ini dimenangkan dengan tujuan berbagi-bagi fulus mungkin di sana. Untuk itu kebocoran ini harus diaudit oleh inspektorat. Inspektorat yang mengaudit ini juga harus dibekali dan seharusnya mempunyai sertifikat audit forensik. Kalau seorang auditor di daerah itu tidak mempunyai audit forensik, maka besar kemungkinan dia akan tidak menemukan indikasi-indikasi atau fakta-fakta sebenarnya. Kalau yang hanya biasa mengaudit umum, yang mengaudit ini besar kemungkinan juga tujuan audit ini tidak akan tercapai. Untuk itu dipastikan bekali dulu auditornya dengan sertifikat audit forensik. Kalau tidak memiliki sertifikat audit forensik, maka bisa saja berkoordinasi dengan daerah lain yang memiliki audit forensik atau dengan BPKP atau BPK. Apa tujuan kita melakukan audit forensik tersebut? Untuk memastikan kebocoran ini. Karena kebetulan saja dibocorkan ini untuk menemukan ada memang kesalahan. Tapi nanti praktek-praktek tak sehat dari pokja pemilihan membocorkan dokumen-dokumen ke pihak luar itu adalah sebuah tantangan integritas dari seorang pokja pemilihan. Ada niat jahat di sana untuk membocorkan. Bisa untuk kepentingan pribadinya atau bisa untuk kepentingan golongan dan kelompoknya. Atau bisa ada niat untuk memperkaya pihak lain. Jadi jangan lihat sekali ini dia membocorkan. Bisa saja kemungkinan evaluasi yang dilakukan terhadap peserta lain ini penuh dengan kecurangan. Sekali lancang dia membocorkan dokumen ini, maka besar kemungkinan dokumen-dokumen lain juga telah dibocorkan kepada pihak-pihak lain. Untuk itu kepada APIP perlu melakukan audit seperti yang kita sampaikan tadi. Tujuannya bukan hanya di pekerjaan ini, tapi terkait kepada kebenaran dokumen-dokumen lain ini. Timbul pertanyaan, kalau dibocorkannya tentang kebenaran, kalau benar dia bocorkan tidak salah, bukan begitu maksudnya. Kita tahu bahwa pokja pemilihan telah melakukan evaluasi dari evaluasi administrasi, evaluasi teknik, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, dan diakhiri dengan pembuktian kualifikasi. Mereka telah menggunakan keahlian profesionalnya dalam melakukan evaluasi tersebut. Tiba-tiba dia bocorkan dokumen kepada pihak lain untuk dicari kesalahan, sama dengan menyatakan kami tak mampu untuk melakukan evaluasi. Untuk itu kita minta salah satu mencari legalitas, mencari fakta-fakta itu adalah pihak APIP melakukan audit forensik atas kejadian-kejadian tersebut. Saya kira demikian. Semoga ke depan pihak penyedia, pihak pokja pemilihan tidak membocorkan dokumen-dokumen kepada peserta lainnya atau pihak-pihak lain yang tidak berhak. Demikian, salam pengadaan, salam audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.